berharap kepada Bapak jemaah yang berjawab, mari kita penuhi syarat yang terdepan agar saudara-saudara kita tidak melangkahi kita nantinya dan urusan beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu bi shururi anfusina wa la mudilla wa la hadiya lahu Muhammad bin Abdillah man la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan sebahagian harta itu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Sekalian mereka itulah yang benar-benar disebut orang-orang mukmin di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak sedang jamaah yang mencoba, sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di siang yang berbahagia ini masih bisa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala aktivitas, keindahan, kebahagiaan, kelezatan di luar masjid ini yang tertanam dalam lubuk hati yang paling dalam. Wa bil akhirati khairun laka minad dunya. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih mulia ketimbang kehidupan dunia yang saat ini kita rasakan dan nikmati. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam lewat bacaan salawat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Hanya dua yang kita harapkan pertolongan nantinya itu hari kiamat, selain daripada amal kita. Yang pertama adalah pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering membaca salawat, semakin kita ada peluang dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita dalam khutbah yang singkat dan pendek dalam juz 9 surah ke-8 ayat 1, 2 dan 3. Ayat 2, 3 dan 4 itu tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman sebenar beriman dalam Allah. Lewat ayat ini ada 5 tanda. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya yang disebut dengan mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah golongan yang pertama? Golongan yang pertama yang disebut orang itu adalah mukmin yang sejati di hadapan Allah apabila disebut nama Allah yang lazim kita mengatakannya adalah Asmaul Husna. Disebut dalamnya itu kita menyebutkannya, sesudah kita sebut ada suatu getaran dalam hati kita. Kalau ada getaran itu dalam hati kita, berarti kita salah satu bahwa itu adalah pertanda mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di kamus bahasa Indonesia, pengertian getaran itu lantaran takut, sakit, menggigil, dia takutan.
Tapi dalam ayat ini bukan lantaran takut kesakitan, tidak. Takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang tahu bahwa ada getaran atau tidak ada getaran? Yang tahu itu adalah diri pribadi seseorang yang membaca atau menyebut nama Allah. Yang tahu adalah diri kita, orang lain tidak akan tahu. Gemetarkah hati kita atau tidak gemetar hati kita dikala itu disebut asma Allah itu. Bapak teman-teman, yang pertama golongannya adalah apabila disebut nama Allah itu ada suatu itu yang ada dalam diri kita, itu tidak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan bagi orang yang merasakannya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah, zadakum imana, bertambahlah keimanan mereka. Apa itu ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah itu ada dua, ada yang tertulis kalau Allah yang disebut dengan Al-Quranul Karim yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah Nabi berumur 40 tahun menerima wahyu yang pertama sampai yang terakhir, sampai Nabi itu menghembuskan nafas yang terakhir yang disebut dengan Kalamullah Al-Quranul Karim. Dibaca Al-Quran itu zadakum imana, bertambah keimanan kita. Dan Al-Quran itu Bapak sedang jamaah yang diperlukan, itu adalah suatu perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Lamanya itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hampir 23 tahun Nabi itu menerima wahyu yang disebut dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu Bapak sedang jamaah yang dirahmati Allah adalah merupakan suatu hudan, petunjuk. Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu membedakan yang hak dengan yang tidak hak. Al-Quran. Dan Al-Quran di dalam hadis Nabi mengatakan, sebaik-baik kamu kata Nabi adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan Nabi mengatakan lagi, terangilah rumahmu dengan bacaan itu ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran itu apa? Menceritakan bagaimana asal-muasal manusia, menceritakan apa yang terjadi sesudah manusia meninggal dunia. Dan Al-Quran itu di situ ada ketentuan-ketentuan dan ada larangan-larangan. Dan Al-Quran itu menerangkan orang-orang baik dan orang-orang yang tidak baik alias durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran semakin dibaca Al-Quran itu dihayati dan dipahami, semakin datang ketenangan dalam diri kita yang disebut dengan tatma'innul qulub, ketenangan dalam jiwa. Kalau orang yang banyak uangnya, tinggi pangkatnya, belum tentu tenang pikirannya. Tapi orang yang tenang pikirannya itu yang senantiasa dia selalu membaca Al-Quranul Karim. Dan malah ibadah yang bisa transfer kepada orang lain, salah satunya ibadah itu adalah membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Orang yang baca Al-Quran dapat 10, yang mendengarkan pun tetap dapat 10 tanpa mengurangi pahala seorang pembaca tadi. Dan Al-Quran Bapak Ibu jamaah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah merupakan suatu mukjizat. Dan untuk kita umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman sangat dianjurkan selalulah yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Dan ini orang-orang yang membaca ayat Al-Quran zadatum imanan, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak tertulis alangkah hamba menjadi guru. Banyak keanehan yang terjadi
terjadi. Banyak itu yang tidak kita sangka itu terjadi. Itu adalah merupakan ayat-ayat Allah. Yang baru-baru ini kita mendengarkan suatu berita, seorang anak remaja yang berumur 14 tahun menusuk dan membunuh ibu, nenek, dan ayahnya. Dan baru-baru ini pula kita mendengar suatu berita, seorang anak memukul kepala ibunya sampai meninggal dunia. Itu semuanya adalah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis tapi jadi tiba jadi pelajaran bagi kita, jangan melakukan seperti itu. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Apa itu bertawakal? Bertawakal ialah sesudah kita berusaha, langsung kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada namanya qadariyah, ada namanya jabariyah, ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Apa itu jabariyah? Jabariyah ialah percaya kepada usaha, tindak laku diri sendiri. Dia kaya, dia sandarkan lantaran usahanya sendiri. Dia berhasil disandarkan gara-gara yaitu usaha sendiri. Ya benar. Qadariyah. Apa itu qadariyah? Percaya kepada qadar Allah saja. Percaya kepada takdir Allah saja. Dia berkata, kalau sehat kata Allah sehat, kalau kaya kata Allah kaya, tanpa usaha. Itu adalah qadariyah, jabariyah. Qadariyah, jabariyah, maka digabunglah dengan ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Berdoa dan berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang petani, dia itu bisa berusaha membersihkan, menanam, tapi bisakah seorang petani tadi memastikan ditanam padi tetap padi yang tumbuh? Tidak. Kadang-kadang padi ditanam rumput yang tumbuh, tapi kalau dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah, saya hanya bisa berusaha, ketentuan adalah ditanam oleh Sang Pencipta. Salah satu contoh yang sangat sederhana, air sifatnya adalah menghilangkan haus, sifat air. Tapi dikala itu kita memandang dan melihat air itu saja. Ada air itu dalam gelas, ada air dalam bejana. Kita berkata air menghilangkan haus. Sampai kapanpun kita tetap berkata seperti itu tanpa usaha, yang air itu tetap jadinya seperti air. Tapi dikala kita berkata air sifatnya menghilangkan haus, diambil air, diangkat tangan, baca bismillah, yaitu maka hilang haus kita, berdekat dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang-orang yang mendirikan sholat, aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Dan pembeda antara orang-orang yang tidak beragama Islam dan beragama Islam, yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat. Dan orang-orang yang sebenarnya dia mendirikan sholat bukan malah sholat. Banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Salah satu contoh ini orang-orang itu yang mengerjakan sholat bukan mendirikan sholat, makan harta anak yatim masih berlanjut, menggunjing orang masih berlanjut, mencari-cari kesalahan orang masih berlanjut, korupsi masih berlanjut, memfitnah orang masih berlanjut, mencari dan itu mencari kejelekan orang lain masih berlanjut. Ditanya, dia sholat? Iya.
melakukan sholat, tapi tidak itu mendirikan sholat. Kalau dia mendirikan sholat, maka terbayanglah dirinya, saya ini dipantau oleh Allah. Ada dua malaikat yang setia taat kepada saya, yang saya tidak pernah berubah, tapi diperintahkan oleh Allah. Malaikat itu adalah Raqib dan Atid. Maka orang yang benar-benar dia mendirikan sholat sesuai yang disampaikan tadi, maka sholat itu mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Dia tidak mau memakan hak yang tidak haknya. Dia tidak mau menjati orang lain lantaran dia itu mendirikan sholat. Yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta yang Allah berikan kepada mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara mencoba. Nanti kita sudah meninggal dunia, yang ikut itu menghampiri kita sampai masuk ke dalam kubur. Yang pertama adalah wa'amilus sholihat. Yang kedua, harta. Kita punya mobil yang sangat mewah, tapi kalau kita sudah meninggal dunia, malah mobil yang kita punya itu tidak lagi membawa kita sampai ke kubur, sampai dekat ke yang kubur. Yang membawa kita adalah mobil ambulan alias mobil jenazah. Itu adalah harta. Pangkat kita adalah seorang pangkat yang tinggi. Jika kita sudah meninggal dunia, maka disebut adalah mantan. Pangkat itu tidak akan dibawa sampai masuk ke yang kubur. Belum lagi kita itu dikubur, belum lagi selesai waktu kifayah dilaksanakan kepada kita, maka sudah ada orang pengganti kita yang disebut dengan BLT, pelaksana tugas atas tugas yang kita terima. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, anak dan istri. Sampai kapan anak istri itu masuk? Tidak ada yang mau masuk sampai itu masuk ke dalam kubur. Yang akan masuk ikut menyertai kita wa'amilus sholihat, amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta yang kita infakkan di dalam Allah. Ada sedekah. Kalau sedekah itu ada sedekah yang wajib, itu disebut dengan zakat harta. Ada sedekah yang tidak wajib, itu adalah ada apa yang mau kita lewatkan, kita berikan, disebut boleh infak, boleh sedekah, boleh wakaf kepada yaitu orang yang kita mau beri. Oh Bapak sedang jamaah yang berdoa. Itulah 5 bukti tanda-tanda bahwa kita itu termasuk golongan orang-orang yang mukmin. Mudah-mudahan kita dapat masuk dalam hal itu orang-orang yang mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan belum kita tergolong di dalamnya, mari kita segera daftarkan diri kita menjadi peserta orang-orang yang mukmin dan muslim yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul azim wa nafai wa zikrillahil hakim. Minum tilawatahu innahu hasan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu bi shururi anfusina wa la mudilla lahu hadiya Muhammad bin Abdillah man la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadina min karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sumaqala idan bi'aydikum wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Innahu malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu laqimu sufufakum wa tarasu wa sudurukan. Luruskan, rapatkan, dan ikut suf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون
حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.